Oke, yo. Kita jumpa lagi di Kawan Kisah dengan sahabat saya ini yang luar biasa sekarang bisnisnya nih. Amin. Doa ya, mudahan makin berkah ya. Amin. Kenalkan dong, walaupun sudah ada tahu, kenalkan lagi biar ada tahu. Yang mana nih? Yang Ini ya. nama dulu. Hah? Nama dulu. Oh iya. Usahanya apa aja? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdul Rahim. Biasa teman sih panggil saya Aim. Aim ya. Begitu. Saya saat ini mempunyai usaha di jual beli motor second, Bagi motor second. yaitu di Alika Motor Alika Motor. dan AJM Motor yang bertepatan di Jalan Kartini, Tenggarong. Oke. Dan saat ini sih lagi belajar merambah ke kuliner, karena kebetulan nih istri juga kurang lebihnya tahu masak lah, tahu pebumbuan. Siapa tahu ada rezekinya. Amin. Tiar di sini membuka usaha si Hoki ayam bakar madu yang bertepatan di Jalan Penjahitan, Tenggarong. Tenggarong. Oke. Hoki ya. Si Hoki ayam Si. bakar madu. Si Hoki emang si Hoki atau Hoki aja? Si Hoki. Si Hoki ya. Ini menarik nih. Kalau yang motor kita udah pernah ya di konten ya. Dulu ya kan motor. Nih setelah berapa bulan gak ketemu langsung nambah lagi usaha baru. Sahabat saya satu ini. Saya ingin tertarik ini. Si Hoki ini spesialis kuliner di ayam bakar ya. Ayam bakar Ayam madu. bakar madu. Tuh berapa lama sudah, Pak? Baru jalan 4 bulan sih. Jalan 4 bulan. Di Penjahitan, dan tempatnya juga nantilah kita review menunya apa aja ya kan. Saya ada di sini menunya apa aja dan sangat bersih saya lihat tuh. Karena orang melihat tuh kebersihan dulu pasti Pak ya. Betul. Kebersihan dulu, dan ini saya rekomendasi mau bersih tempatnya. Nah, kenapa kepikiran kuliner Pak? Sebenarnya sih yang pertama saya melihat dari istri itu ada bakat Oke. seperti itu. Alangkah saya mencoba nih ikhtiar, takutnya ya ada rezekinya di situ. Siap. Dalam pikiran saya sih ini adalah seperti berjudi, namun judi yang syariah. Oh, syariah ya. Oke. Ini menarik nih judi syariah ini. Gimana ini? Karena kan kita kan seperti berbisnis usaha seperti ini belum tahu endingnya itu akan Itu apapun Pak ya. Hah? Usaha apapun ya. iya. Ya kan? Ya. Cuma seperti ini kita belum tahu nih akan berjalan lancar atau enggak, kan seperti berjudi kita. Betul betul. Nah, cuma judinya yang baik. Ya, baik. Seperti ini. Setidaknya kita berusaha Pak ya. Iya. Ya, dan itu. Dan market jualan juga ayam. Ayam tuh siapa sih yang nggak tahu ayam? Siapa sih yang nggak suka ayam kan? Mayoritas orang pasti suka ayam. Nah, tinggal kalau kita lihat di Tenggarong nih Pak ya. Saya kan pemerhati kuliner juga. Kebetulan juga saya kan main kuliner juga, istri kan, sangke juga kan. Tenggarong ini kan biasanya latah Pak ya. Ada yang baru tuh oke, ayo. Nah, bagaimana kita menjaga itu? Biasanya saya lihat teman-teman tuh usaha tuh baru, habis itu lama-lama sud. Nah, bagaimana strategi kita Pak untuk menjaga konsumen itu yang latahnya itu Tenggarong ini? Kalau dari kami sih saat ini mengutamakan adalah dirasa. Oke. Itu nggak harus langsung naik, tapi pelan-pelan mencari pelanggan. Oke. Itu sih memang banyak sih yang awalnya itu viral ini segala Ya. macam kan, booming Ya. itu segala macam, tapi kalau dia terjun bebas ya sangat sayang. Ya. Ya belajar dari Pengalaman waktu dulu Pak ya. Oh iya. Makanya Itu kan booming Pak. Saya juga familiar kayak sama Anda ini. kayaknya saya nggak asing sama abang satu ini. Kayaknya salah satu orang. Jadi kami berdua ini sempat garap usaha bareng Pak ya.
Dulu namanya Pentolku di daerah Loipuh, pas depannya mesin cuci Pak ya. Mesin cuci, laundry ya. Iya. Nah, Pencucian itu tambal. awalnya sangat booming sekali Pak ya. Bahkan ya ini cerita lucu nih Pak ya. Karyawan dapat, besok opening baru dapat malam. Ini apa ini? Bayangkan, jualan, ada yang tahu basicnya, langsung jualan. Diserbu banyak orang, setengah mati. Tapi di situ belajar Pak ya. Tapi kalau kita nak mulai, kita nak punya cerita itu. Jadi kan menariknya yang di situ kan. Dan saya ingat-ingat warna ini sangat mirip dengan itu. Iya. Ya kan? Dan ceritanya kurang lebih sama. Saya beli cat warna apa, endingnya warna apa. Yang direncanakan tidak sesuai dengan apa hasilnya Pak ya? Iya, tapi ya nggak ada rencana sebenarnya. Tapi di sini si hoki ayam bakar madu. Madu kan identik dengan seperti oren-orenan. Oh iya, manis sekali Pak. Ternyata ini sesuai. Betul. Dan itu nggak direncanakan. Apa rencana mau madu juga? Nah, Enggak ya. Nah itu bercanda Pak. Oke. Ini ayam dengan bagaimana Pak di bulan puasa ini kan, kuliner ini bulan puasa ini lumayan lah ya, walaupun banyak berjualan pasti ada marketnya masing-masing Pak ya. iya, Ya. betul. Kalau di bulan puasa ini alhamdulillah kami tambah banyak online. Alhamdulillah. Orang dari Grab, dari Gojek, Apa namanya di online Pak? si hoki ayam bakar madu. Si Hoki ayam bakar madu, Jalan Penjahitan ya. Bilang penjahitan. Seperti itu. Tapi ada paket-paketan juga nah Pak, untuk orang bukber, keluarga gitu. Untuk sementara sih kami pakai ya karena kami baru buka nih. Kami masih yang ada. Yang ada siap. Seperti itu. Cuma dominasi untuk saat ini nih mungkin teman-teman di sana itu pesan seperti kotaan untuk buka puasa Ya. seperti itu. Kayak kemarin terakhir di lapas. Lapas ya. Pesanan. Oh. Menerima pesanan juga Pak ya? Iya, kotaan. Kalau Jadi- yang awal-awalnya buka tuh orang dominan datang ke sini, Ya. makan di tempat. Hmm. Nah, sekarang setelah di 2 bulan lebih ritmenya agak berbeda. Oh. Jadi banyak orang datang, Ya. pesan berapa kotak dibawa pulang. Oh, Nah, oke. seperti itu. Take away Pak ya? Iya, Ya. kemudian seperti itu. Ya. Tapi tetaplah kita butuh wadah buat anu kita kan, orang Ya. datang bisa, take away juga bisa. Betul. Jam operasionalnya jam berapa Pak? Untuk di bulan Ramadan ini kami buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 11 malam. 10 pagi sampai jam 11 malam. Udah sampai sahur ya? Enggak. Kasihan yang sahur mau makan Iya, apa? karena tenaganya. Oh, Tapi banyak sih yang pesen-pesen itu entah itu malam dia untuk sahur. sahur. Oh. Alhamdulillah. Atau bisa terima gini juga Pak, maksudnya orang pesan nanti kayak goreng sendiri gitu, kayak marinasi gitu nah, Pak, ada nggak? Siap goreng gitu? Sebenarnya bisa sih, Ah. cuma ini belum ada. Belum ada ya? Ah. Oh, itu nextnya bagus tuh Pak. Iya, tapi mungkin ada juga yang beli itu sudah digoreng, namun pas saat sahur mereka manasin Mas lagi. sendiri ya? Nah, Oke, siap. Kalau tips-tips usaha nih Pak, saya lihat kita kan usahanya macam-macam, luar biasa loh. Tempat sini, usaha situ, bagaimana kita ngelolanya? Ya kan, bagi-bagi waktunya itu bagaimana? Ya kalau masalah mengolah dan bagi waktu, jujur saya pribadi juga masih belajar. Nah, tapi akan berjalannya waktu. Bentar. Tambah lagi, sampai di mana tuh tadi Pak? Mengelola Usaha, manajemen, oke, ya. melalui manajemen Pak ya. Nah kan usaha kan beda tuh, motor ke makanan. Nah kan ini sangat jauh kan? Iya. Gimana kita ngelolanya itu? Kalau masalah manajemen segala macam sih jujur pribadi, saya juga masih dalam proses belajar. Namun ada item-item yang itu sudah Dulu ya. kami jalankan. Sistemnya gimana segala macam tanpa ada saya pribadi, itu anggota sudah bisa berjalan sendiri. Ada alurnya, alur kerjanya, SOP-nya. Saya masih podcast ya. Oh ya. Kita nggak pesan aja dulu. Ya, minum kan dulu. Minum aja. Ya. Bisa minum. Bisa minum, Pak? Ya, bisa minum aja. Ya apa. Oke. Jadi tergantung manajemen waktunya aja berarti Pak. Ya, betul. Terus
Kalau kan saya sering dengar nih, usaha jalan, ada karyawan, orang jalan-jalan juga. Nah, kan itu tuh yang lagi rame tuh. Usaha jalan, orang jalan-jalan. Iya. Saya lihat sampai jalan-jalan terus, saya lihat. Iya, Keliling sana sini, wah luar biasa loh. Iya. Karena mungkin ya saya pribadi orangnya pemalas nih. Oke. Pemalas. Ya. Nah, tapi karena saya pemalas itu, saya itu tidak tipe orang itu pembosanan. Makanya saya buat satu usaha, saya buat alurnya, Sistemnya ya. sistemnya gimana, ada anggota yang menjaga, tapi ada juga kontrol dari saya. Oke, tetap kontrol Pak ya. Contoh misalnya aja kayak di motor, Ya. harga motor sudah ada, nego-nego sudah ada, list angsuran kredit, DP angsuran sudah ada, saya ajarin. Namun ada beberapa item yang mereka nggak bisa, itu akan lari ke saya. Oh, oke. Seperti tawar-menawar itu melebihi ketentuan yang saya berikan. Oke. Mereka akan koordinasi ke saya akan memutuskan. Kalau udah di luar jangkauan mereka gitu Pak. Ya, seperti itu. Tetap dalam kontrol saya, masalah harian mereka datang jam berapa Ya. kerjanya, pulangnya jam berapa. Nah, itu meskipun saya jauh, ya sedikit kurang lebihnya tetap saya kontrol. Seperti itu. Mantap. Jadi kegiatan dari pagi ini kan makanannya kan banyak sekali Pak. Belanja atau apa semua. Gimana ngatur waktunya, mana belanja ini, mana ngeliat motor, mana ngeliat cabang yang lain lagi, belum aksesoris, belum perumahan lagi, itu bagaimana? Nah, kalau masalah di kuliner ini, mereka itu karyawan pas saat malam sebelum tutup, mereka menulis stok-stok apa aja sih yang habis atau tinggal sedikit. Oke. Nah, mereka mencatat itu segala macam, ngelis di ada namanya grup kami sendiri. Itu besok pagi adalah tugas saya. Oh. Dibarengin atau istri juga. Yang mana sih yang habis-habis segala macam, saya drop di situ di pagi-pagi. Tetap kita yang belanja ya. Tetap. Oh. Untuk sementara ini karena masih merintis, ya paling tidaknya dari awal Ya. saya berjalan dulu. Ya. Ibaratnya seperti Superman. Tetap ada Pak ya. Nah, Kita tetap ada nggak bisa kayak orang langsung lepas gitu ya. Iya. Ada ya. Lepas juga semuanya nanti malahan ya. Betul. Jadi kalau mau usaha tuh emang ya merintisnya emang ownernya dulu Pak ya. Ya kan? Apalagi soal bahan baku yang di pasar naik turun. Kalau ayam kan naik turun Pak ya. Iya. Ya kan. Tetap kontrol kita tuh sangat penting ya. Betul. Ya kan. Terus bagaimana Pak dengan karyawan nih? Saya di karyawan ini kan saya sendiri pun mengalami itu susahnya cari tenaga kerja di Tenggarong ini yang betul-betul mau kerja. Betul banyak pengangguran. Cuma pas tawari kerja itu tanya gaji berapa? Nah, terus pas datang lagi nggak bawa apa-apa. Bagaimana itu Pak dengan fenomena itu tuh? Kalau masalah karyawan sih memang PR terbesar kita sebagai owner yang mempunyai beberapa karyawan adalah memang di SDM-nya. SDM ya. Paling sulit mengurusin manusia. Manusianya Pak ya. Tapi pada saat kita ya interview, kita kan bisa melihat nih kurang lebihnya karakter seseorang. Oke. Gimana sih dia dengan pekerjaan itu, dia butuh banget enggak? Terus riwayat pekerjaannya pernah di mana aja? Kenapa dia resign? Itu segala macam ya. Paling tidaknya itu sebelum kita langsung menerima, paling tidak ada kita filternya dulu lah. Oke. Namun pada saat sudah berjalan waktu, ada tidak sesuai, ya kita nggak bisa mengontrol banget orang itu ke depannya gimana. Berarti Tapi paling tidak kan dari awal itu sudah kita filter. Ya. Masalah ke depannya itu Allah alam aja. Ya, kita bisa ngajari orang yang mau berubah, bagus, sudah mau berubah bukan hak kita, Pak. Ya kan? Tapi kita pakai kontrak juga nih gitu tuh ke anggota gitu. Nah, untuk sementara nih saat ini kami belum. Belum ya? Belum. Nah, mungkin untuk kedepannya saya bisa belajar sama abang ini karena kemarin itu cerita-ceritanya kan sudah memakai kontrak begini-begini segala macam. Kalau saya sih masih unsur kepercayaan Itu bagus sih Pak. dengan anggota seperti itu. Ya.
Karena saya sendiri coba pakai kontrak itu ya. Ya coba yang sesederhana mungkin menjaga gini Pak, kalau saya tuh kemarin tuh waktu di Pisang Keju itu. Ada karyawan baru seminggu kerja dah capek berhenti. Ada juga baru 2 minggu berhenti. Nah, kan ada keterangan nih. Jadi kemarin sempat ada saya bikin janjian nih kalau belum sampai sebulan ada namanya penalti atau kompensasi. Nah, kan seperti itu ya. Jadi minimal kerja serius dari awal dah emang gitu. Karena saya sebutkan juga nih pekerjaannya gini-gini, selerinya gini-gini, jamnya ada disebutkan juga kan Mbak. Nah, jadi kalau enggak begitu, ya mereka semua mereka kadang tiba-tiba udah turun, udah ada kabar. Kan kita yang bingung Pak, kalau gitu. Ya betul sih. Kalau untuk kami ya alhamdulillah berjalan 4 bulan ini dari awal sampai sekarang ya alhamdulillahnya teman-teman masih betah. Zaman alhamdulillah. Ya. Karena mungkin yang pertama juga ada yang melihat itu mungkin dari gaji ya. Nah terus ada juga yang dari kenyamanan. Betul. Nah, kalau saya pribadi sih gaji sejenis UMKM seperti ini ya nggak bisa kayak UMR segala macam kan. Nah paling tidak sih mereka nyaman. Oke. Suasana kerja Pak ya? Iya suasana kerja. Ya kalau bisa sih memanusiakan manusia meskipun kita pasti ada kurangnya seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha. Ya betul. Itu. Ya kita tidak bisa menyenangkan semua orang Pak. Iya. Ya kan? Kalau mau berubah, ayo belajar sama-sama. Gitu Pak ya. Apa nih Pak? Ini kan 4 bulan berjalan sudah nih. Apa kendala-kendala selama 4 bulan ini yang lumayan kok gini ya gitu, maksudnya itu kendala-kendala saya teman-teman ada yang mau usaha tapi takut kan Pak, kendala-kendala di lapangan yang tidak ada teori nih, kamu kuliah apa belum ada. Ya, kalau masalah yang mau usaha belum ada teori segala macam sih yang jelas gimana ya, kalau saya juga masih belajar nih. Tapi paling tidak itu kita melihat apa sih kebutuhan pasar. Oke, mulai dari kebutuhan pasar Pak ya. Ya, marketnya gimana? Lokasi kita seperti itu. Kalau salah satu misalnya kendala kami sebenarnya sih salah satunya adalah tempat parkir. Tempat parkir. Oh iya. Mobil kayaknya. Nah, pas ada mobil satu ya sudah penuh. Cuma ya tidak apa-apa. Siapa tahu dari sini kan ya ada rezeki tempat lain segala macam kan, karena mungkin yang di atas itu memberi tempat di sini kami maksimalkan semaksimal mungkin dan untuk pelajaran ke depannya. Mulai dari yang kita bisa Pak ya. Iya, ternyata tempat parkir itu sangat penting. Ya. Iya, karena kita sendiri pun makan kalau ada tempat parkirnya udah bingung tuh, ya kan. Lagi kalau bermobil kan, mobil tuh jadi masalah kalau ada tempat parkirnya. Siapa tuh sebelah nih Pak, langsung jadi gue diganti parkiran ya, enggak? Nego-nego kemarin belum cocok. Oh, belum cocok ya, siap ya. Terus gimana harapannya nih Pak? Si Hoki ini kan kuliner madu udah kelola. Apa kedepannya bisa buka resto atau buka cabang atau bagaimana? Harapan saya sih nggak mulu-mulu sih. Dalam proses 1 tahun ini ya belajar melangkah itu paling tidak kan nggak usah yang cabang dulu, minimal itu kita memperkenalkan produk kita, banyak yang suka, banyak pelanggan yang kembali, kami alhamdulillah. Nah kalau sudah memang itu kami mempunyai nama yang dikenal, bisa jadi salah satu impian saya juga ada tempat selain di sini. Seperti itu. Yes. Jadi emang pelan-pelan Pak ya. Iya. Maksudnya itu alon-alon asal pelakon ya kan. Jadi bisa saya juga dulu tuh Pak usaha tuh satu buatnya bang tak. Wah kayaknya seru. Ternyata itu kalau manajemen siap itu pusing Pak. Betul. Ya kan. Dan bisa jadi itu malah ngerogoti usaha yang mapan ini ya kan. Memang paling rasional dan masuk akal satu dikuatkan dulu, sistem udah siap, SDM tuh Pak ya udah siap, baru buka lagi buka satu. Jadi udah relate lagi dan lu buka bang, ya sebentar juga
Dari teman-teman sih gitu Pak. Iya memang betul. Betul, nunggu fondasi kita. Fondasi ya. Kuat, baru kalau satu tempat aja masih banyak kebocoran Betul segala sekali. macam. Nah itu akan endingnya kita yang pusing. Pusing sekali itu. Apalagi kuliner ini kan Pak ya, masuk dalam usaha yang sangat ribet lah saya bilang, karena semuanya kita belanja bahan mentah sampai jadi dalam masak, dan makanannya soal rasa Pak. Kalau nggak konsisten kan, wah komplain orang luar biasa bisa ya kan. Nah syukur orang mau komplain, tiba-tiba orang nggak balik itu yang bahaya malahan ya kan. Nih soal bisnis ini kapan Pak kita pertama mulai bisnis itu? Sebenarnya kalau impian ini sudah mungkin ada 1 tahun yang lalu. Ini ya. Karena hanya di angan-angan aja. Nah, ternyata ya ada sedikit modal, kita terjun memberanikan seperti itu. Gimana menurut kita orang yang mau buka bisnis, pinjam bisnis pertama kali, pinjam dana ke lembaga tertentu? Kalau saya pribadi sih, kalau kita nggak punya modal, terus meminjam uang atau modal, mungkin salah satunya bisa dari bank atau finance. Kalau saya berpikir itu jangan Pak ya. Kenapa Pak? Kenapa? Yang pertama adalah kita ini kan berjudi nih, belum tahu akan hasil usaha kita ini. Sedangkan angsuran itu sudah pasti. Seperti itu. Itu sih, nanti pikiran kita tuh akan bercabang. Berbagi Pak. Akan tidak fokus. Ya, tidak tenang juga, pusing kepala ya. Iya. Makanya tak lihat itu dari tak buka-buka di YouTube itu juga segala macam, belajar orang-orang berusaha tuh minimal itu dia punya 3 bulan, 4 bulan itu meskipun belum ada untung, tapi dia masih ada simpanan modal. Oh, safety Pak ya? Safety-nya dulu. Gitu. Karena emang merintis 3-6 bulan di awal itu yang luar biasa Pak ya kan? Bertahan itu aja kamu tidak rugi itu udah syukur buat usaha Pak ya kan? Iya. Apalagi jangan, saya berdapat kayak ini Pak, jangan tertipu rame di awal. Rame di awal tuh bisa jadi jebakan. Nah, saat kita tidak siap, manajemen kita tidak konsisten masakan, apalagi soal masakan rasa ya, nggak konsisten, wah jadi bumerang. Iya. Kan? Itu bumerang itu. Berkaca dari usaha yang lalu sih Pak. Karena ada rame, kapasitas sebelum siap nih, wah bisa kayak jumawa lah kan ya. Ternyata itu jebakan. Makanya tetap juga dari akar kita bangun fondasi pelan-pelan, begulung-begulung ya. Kalau ada jalannya tuh, cepat tuh. Asal siap ya, SDM siap, sistem siap tuh. Iya. Tapi kan seru. Ya, itu masih masa muda dulu Pak ya. Iya. Itu umur 18 Pak ya. Masih jiwa-jiwa meronta-ronta Pak ya. Pokoknya sih itu semua pelajaran. Yang jelas kan sekarang berpikir itu gimana kita menjadi lebih baik. Betul sekali. Kalau kita sendiri nih bangun bisnis, apa sebenarnya tujuan utama kita Pak? Saya nggak mau jawaban klise ya, kayak aku mau bangun mau tenaga kerja. Nah, itu kan dah kuno Pak. Yang beda. Aku mau kaya, yang lain Pak. Kalau bisa tuh. Yang itu orang udah tahu. Iya. Apa? Membangun usaha ini lagi sih, sebenarnya kalau saya pribadi, yang pertama tuh jelas untuk tambahan income. Tentu income. Kan? Ya, wajib tuh ya kan. Ya. Terus menyalurkan bakat istri ini. Lebih kerasa penasaran Pak ya. Iya. Ketiga ini kan kita bisa nambah apa sih? Kita bisa berbagi. Berbagi dengan yang lebih membutuhkan. Sosial Pak ya. Seperti itu sih. Zakatnya bisa nambah dengan pendapatan itu bertambah. Tadi seperti itu. Karena ya wajib ya, semakin besar kita diberi amanah ya harusnya makin tersalurkan. Iya. Ya harusnya seperti itu.
Itu ya pemerataan kan jatuhnya kan. Ya nambah karyawan juga sih, salah satunya juga amal jariah juga kan, Iya, kita kan betul. memberi makan. Rezeki mereka bisa melalui usaha kita. Iya, ya kan? betul. Nah, itu keren sih kalau kayak gitu emang. Tapi ya kalau usaha kedepannya ya. Ini misalnya nih Pak, kita berani ada ini setahun belakang rame dan ada yang mau buka cabang, Mas saya mau buka cabang hoki nih bagaimana? Nah, kan gitu misalnya nih, kan kita berani ada mimpi Pak, nggak apa-apa kan Pak? Tidak apa-apa. Iya. Kalau masalah itu sih, saya akan berkoordinasi dengan istri. Tapi yang jelas kalau niatan pengen buka cabang, 1, 2, 3 itu adalah kami nggak ngelempar kemana-kemana dulu, Ya. paling tidak masih kami mengelola. Oke. Nah, kecuali nih dia ada yang di luaran jangkauan dan kami belum siap, belum mampu untuk mengelola itu, bisa melempar. Nah, tapi kalau Pak kita belum siap pakai brand hoki, kalau rasanya beda, bukannya brand kita yang dirugikan loh gitu. Enggak, maksudnya itu misal aja ada orang lain nih mau buka brand kami kan. Iya. Nah, itu masih belum kami pikirkan sampai ke sana. Yang jelas kalau memang kami buka cabang, minimal kami itu ada selain ini ada kedua ketiga sebelum lari ke orang lain. Paling tidak seperti ini. Nanti orang lain akan buka sama brand si hoki. Sedangkan kami aja mengurusin punya kami sendiri aja, kami belum mampu. Ya, masih keteteran lah Pak ya. Nah, orang lain akan kecewa. Ya, betul. Ada masalah. Otomatis kan punya satu tempat nih. Nah, 2 tempat masalahnya kan akan bertambah. Ya, Kalau ya. kami belum bisa menghandle 1 tempat, 2 tempat, Ya, gimana ketiga tempat? Apalagi Betul. punya orang lain. Iya luar biasa itu. Makin beda kepala lagi Pak ya. Ya. Itu. Kalau tip-tipsnya nih Pak, buat orang yang mau sekarang ini kan di Tenggarong sendiri kan ekonomi semua Pak ya. Nggak tahu kita nih sampeannya. Kalau yang saya baca banyak turun Pak, karena dari APBD pun turun kan, dari tahun kemarin kan. Karena di Kaltim sendiri pun dulu kan batu bara, DBH ya, dana bagi hasil. Batu bara turun semua tuh, bahkan pegawai banyak ngeluh Pak. Itu gimana Pak? Berefek nggak dengan usaha ini? Kalau sebenarnya dibilang berefek endaknya sih, kalau misalnya aja di kuliner saya, kan baru nih. Ya. Nah, saya di sini sih belum terlalu ketahuan grafik. Oke. Nah, tapi untuk di roda 2, Ya, bermotor ya. kendaraan motor second itu memang terasa. Terasa Pak ya. Oke. Dan teman-teman cerita juga selain di usaha yang sama, usaha yang lain juga Terasa ya. terasa banget gitu. Itu kita berasa semuanya. Apa solusinya kira-kira Pak? Gitu. Ini buat teman-teman nih. Ataukah mereka harus usaha semua? Kan makin banyak orang usaha Pak. Iya. Atau bagaimana itu Pak? Ya Bismillah aja. Simpel sekali Pak ya. Iya, Bismillah aja. Ya Insya Allah masih ada rezekinya. Selama kamu berusaha Pak ya. Iya. Ya, bergerak, Iya. bergerak aja terus pokoknya dah. Tapi jangan di tempat tidur mengharap tidak pada waktunya. Itu. Tidurmu terlalu mereng ya. Ya itu kisah-kisah kami soal usaha ya. Jadi kalikunya macam-macam lah. Yang berharap usaha terus berhasil Pak ya. Betul. Itu mimpi sang motivator-motivator yang dibayar mahal tuh Pak. Dia selalu ngomong kayak gitu. Lakukan. Nah, mulai dari yang kita bisa lah, jual modal semampu kita. Karena kalau minjam juga kurang recommended Pak ya, pertama kali ya. Kalau dari saya pribadi sih jangan. Ya, karena kamu membayar kepastian dengan hasil ketidakpastian. Iya. Ya, kayak judi tadi Pak ya. Nah, pusing kepalamu. Tapi saya ada gini Pak, ekonomi susah nih orang malah makin pintar jualan Pak. Pernah dengar Pak? Ekonomi susah orang malah makin pintar jualan. Iya, pintar jualan mungkin strateginya. Nah, dia jualan kasur, TV, motor, sampai AC Pak. Barang-barang yang dijual Pak.
Oh, barang-barang di rumah Iya. kembali. Iya. Nah, kalau motor bisa ke saya. Ya, oke. Kalau TV segala macam ke sini. Sekarang ya itulah. Jadi itu positifnya. Setiap ada masalah pasti ada peluang, Pak ya. Ya kan. Saya sih berharapnya gini, kalau dapat turun, saya pribadi pada pemerintah itu lebih fokus ke UMKM dan ke hasil tani. UMKM itu diperhatikan lah gimana mereka tuh, kayak kalian pernah latihan di seberang, Pak ya dulu ya. Iya. Saya lihat tuh dulu. Kalau nggak salah sama situ, Bu. Gitu-gitu kok bisa lebih ke proven ke usaha nyata lah, Pak ya. Jadi yang belajar tuh ada wadahnya kan gitu. Ekonomi kreatif itu bagaimana? Itulah lebih, yuk programnya apa, outputnya kemana? Ada yang dihasilkan gitu. Nah, kalau program sekedar ada aja, sama ini yang saya lihat itu, Pak. Gimana menurut kita? Program tuh sekedar ada aja, Iya, teori aja. teori aja kan. Nah, di lapangan, Di lapangan tidak terlalu terasa. ya kan? Nah, teori-teori mah kami tidak praktek itu, Pak ya. Akhirnya dibina lah. Dibina. Ya. Oke, menarik, Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan si hoki ini makin berkah lah ke Amin. semuanya. Kita usaha-usaha yang lainnya makin berkembang. Insya Allah kita berjumpa lagi di kisah berikutnya, Pak ya. Ya. Untuk urusan bisnis, hidup, atau kemanapun lah kita bisa cerita Iya, ya. tema selanjutnya perang Iran Israel ya. Oh gitu. Nanti pas tayang itu, Pak, dan lagi. Tapi bisa jadi makin besar sih ya kan. Perang dunia 3, Pak. Pakai leduman. Ya, kita pakai mercon, Pak. Oke, thank you semuanya. Saya Anto, teman sahabat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan wassalamualaikum. Ini soal makna, ini soal rasa. Bantu saudara, bantu sesama, biar kita bersama.